Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat abang? Sehat, alhamdulillah. Situasi cuaca lagi mau hujan gini sudah harus sehat. Alhamdulillah. Begini abang, jadi saya sedikit ada pertanyaan yang abang maksud itu, coba sedikit dikasih gambaran buat saya bahwa menurut abang bahwa Indonesia itu negara kaya raya, makmur, gemah, ripah, loh jinawi, itu maksudnya gimana bang? Saya di beberapa kesempatan, ini pertanyaan bagus, supaya negara kita ke depan ini insya Allah menjadi negara juara, negara pemenang, yang harusnya memang sudah dari dulu kita jadi pemenang. Sekedar saya mengilustrasikan sedikit bagaimana kayanya negara tercinta kita ini, Indonesia Raya, sehingga kita patut optimis ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang survive, bangsa yang juara. Jadi gini Mas Sugeng, saya itu S1 elektro. Siap. ITB, S2 juga elektro ITB, terus ngambil pembangkit di Schenectady di New York. Siap. Dan alhamdulillah waktu itu juga di antara 4 negara waktu itu ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Amerika, diwakili oleh negara bagian Texas, ada Indonesia. Jadi Korea, Jepang, Indonesia, Amerika. Alhamdulillah kita waktu itu terbaik di sana itu. Alhamdulillah dari Indonesia saya bertiga waktu itu dites, alhamdulillah setelah selesai itu terbaik kita. Siap. Nah, artinya Indonesia ini punya bahan bibit unggul yang luar biasa. Siap. Nah, saya cerita sekarang potensi kekayaan kita. Ada satu percobaan yang menarik dari fisika. Apabila ada benda bulat, ya, terus kita letakkan glitter, lemparkan. Ini seperti ini misalnya. Kita puter, acak, glitter itu kayak magnet, cekrek, puter lagi selama setengah jam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah glitter itu akan terletak di poros-poros bumi, poros-poros lingkaran ini. Siap. Porosnya. Nah, kembali ke dunia kita ini sudah berputar itu miliaran tahun. Nah, artinya apa lagi? Artinya seluruh sumber daya alam yang ada di dunia ini itu pasti berada di poros-poros bumi. Itu hukum alam. Siap. Nah, artinya berada di poros bumi. Nah, kita lihat peta ini. Indonesia kita ini berada di poros itu dari sisi laut, batas laut dan batas udara itu kira-kira sepertiga kalau kita lihat ini. Kita hitung. Artinya apa? Artinya kekayaan dunia ini menurut saya perlu kita eksplorasi ke depan. Itu berada di Indonesia. Sepertiga kekayaan dunia itu berada di Indonesia. Apa itu? Emas, batu bara. Yang kalau kita lihat itu ada tabel periodik kimia. Kalau kita belajar kimia saat di SMP, SMA itu, Siap. itu hidrogen, nitrogen, emas, perak, air raksa dan lain sebagainya, itu tabel periodik kimia itu bahan sumber daya alam itu ada sepertiga ada di Indonesia. Nah, tinggal kita eksplorasi. Contohnya kita lihat aja Freeport misalnya, atau batu bara. Nah, batu bara kita ini saya tahun 2002, 2003 pernah nyalon gubernur, wakil gubernur di Sumatera Selatan. Saya waktu itu menghitung bagaimana kekayaan batu bara ya di Sumatera Selatan itu kalau kita konvers menjadi energi, maka bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik 1.500 tahun. Itu baru Sumsel, baru batu bara. Siap. Sedangkan di Sumsel itu ada batu bara, ada panas bumi, ada minyak, ada gas di pendopo itu. Ada aliran pipa gas dari Pendopo lari ke Lampung untuk mencukupi kebutuhan listrik Jawa Madura. Itu di sekitar 80% saat itu. Sekarang nggak tahu berapa.
Dari Sumatera Selatan gasnya, terus batu baranya juga Suralaya itu dari PTBA, PT Bukit Asam itu, BUMN kita itu. Artinya kita bicara Sumsel aja sebagai ladang sumber energi itu sudah turah-turah. Belum kita bicara Kalimantan Timur, Selatan, yang hebat sekarang Kalimantan Tengah. Itu tambangnya nauzubillah banyak banget. Belum kita bicara Papua secara keseluruhan, belum kita bicara Jawa sendiri. Kita lihat yang baru-baru ini yang Pertamina beli tanah itu di Jawa Timur itu. Nah, kita rasanya mulut ini, kata-kata ini tidak cukup untuk menceritakan bagaimana kayanya Indonesia. Bagaimana luar biasanya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dikasih oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, bahwa ini negara luar biasa kaya. Tolong diatur dengan baik. Itu kalau kita bicara sumber daya alam. Nah, harusnya orang-orang yang tidak mampu di negara ini buat surat ke pemerintah, pemerintah harusnya bisa memberikan berapa per bulan seperti di Amerika itu. Di Amerika kan kalau orang nggak mampu buat surat pemerintah dikasih per bulan. Nah, kita harusnya jauh lebih besar dari itu. Itu kalau kita bicara sumber daya alam. Kalau kita bicara air pun, sekarang pertanyaan kita kenapa kapal-kapal asing itu, Vietnam, Jepang, Korea, dan lain sebagainya itu maling ikan di negara kita. Ternyata, menurut sepengetahuan saya, itu ternyata ikan-ikan itu boleh dikatakan secara kelakar begini. Warga negara ikan Filipina. Warga WNI Filipina, WNI Vietnam, WNI Korea, warga negara ikan Filipina, warga negara ikan Korea, dan lain sebagainya itu, kalau mau ngendok, ngeluarin bibitnya, menetas, benurnya, itu ke laut Indonesia. Karena perbatasan, kan terletak di poros bumi kita nih. Jadi nyari yang hangat. Begitu dia nelor, berapa bulan atau berapa hari dari situ, kembali lagi ke negara asal. Jadi mereka merasa itu anaknya itu, ibunya itu warga negara Vietnam, ikan Vietnam, gitu loh, kira-kira begitulah. Secara gampangnya begitu. Saya bukan orang yang mahir dalam bidang perikanan, tapi kira-kira bayangannya begitu. Lihat globe ini, lihat bola dunia ini, kira-kira begitu. Kenapa sih kok dia mau ngendok itu harus ke Indonesia, ke laut Indonesia, karena dia anget perbatasan itu di poros bumi itu. Nah, jadi kalau kita bicara ikan lebih dahsyat lagi. Sebetulnya perikanan kita tinggal apa? Siapin aja kapal-kapal yang pengalengan. Nelayan kita hebat-hebat. Kita ini sudah ribuan tahun bangsa kita ini jadi pelaut. Jadi kalau saya cek kemarin, saya 2 hari 3 hari yang lalu makan di Muara Angke di Pik 1, Pik 2, apa Pik berapa gitu. Kebetulan ke sana ketemu dengan nelayan, ada 471 kapal di situ. Mereka semua cerita, Pak, gampang banget ngambil ikan di sini, Pak. Nah, tinggal kita mengkoordinir, buatin pabrik pengalengan di kapal itulah, begitu nelayan jual, masuk kaleng jeger jual. Masukin jeger jual. Nah, begitu juga dengan benur, misalnya lobster itu. Nah, bibitnya dikembangin lagi, habis itu dikalengin jual. Kita jual udang itu bisa 100 kali lipat dari harga benur, kira-kira begitulah. Saya nggak begitu paham mengenai harga, mengenai itu, tapi logika saya bicara begitu atas dasar fisika tadi. Karena latar belakang saya juga fisika ya, elektro. Jadi negara kita ini subhanallah, luar biasa. Nah, gangguan-gangguan yang bersifat untuk memecah negara itu, saya 1000% yakin. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa itu dari asing, luar. Asing mempengaruhi orang-orang kita yang pemahaman agamanya supet. Pemahaman agamanya bodoh menurut saya. Pemahaman agamanya stupid. Itu dibuat sebagai senjata untuk mengadu domba kita semua. Jadi tidak lepas dari kejadian-kejadian kaum radikalisme atau terorisme yang baru-baru ini, itu by design asing semua. Gitu loh. Orang kita yang bodoh, yang bisa dipengaruhi sehingga mau membunuh diri, mau membunuh sesama anak bangsa
Supaya apa? Supaya terjadi seperti di Suriah, di Irak dan lain-lain, chaos. Begitu chaos, asing yang ngadu domba kita tuh masuk, menjarah harta kekayaan kita, pura-pura menyelamatkan, tambang-tambang kita dikuasai untuk bayar utang karena menyelamatkan tadi, habis itu negara kita kacau. Siap. Nah, itu tujuan mereka semua. Jadi sebelum itu terjadi, ayo bersama-sama rakyat, semua rakyat bahu-membahu dengan pemerintah. Pemerintahan Jokowi sudah pas dengan pemberantasan radikalisme, dengan mengangkat harkat rakyat hidup bersama-sama, dengan mengangkat tambang secara besar-besaran. Pak Jokowi sudah cukup menyiapkan infrastruktur yang ada sehingga logistik jadi murah, ada tol laut, ada tol darat, ada dan lain sebagainya disiapkan oleh Pak Jokowi, sehingga ke depan kita lepas landas itu menjadi negara super power, negara terkaya di dunia yang betul-betul baldatun thayyibun warbun ghafur, rakyatnya sejahtera, tidak ada bentrok, kita beragama dengan baik, bertetangga dengan baik, sesama anak bangsa saling kerjasama, tidak ada lagi minoritas, tidak ada lagi mayoritas, yang ada adalah bangsa Indonesia yang bersama-sama dengan pemerintahan yang sah menyongsong kemajuan ke depan sebagai bangsa pejuang, sebagai bangsa maju, sebagai bangsa pemenang. Terima kasih, keren banget Bang Haidar. Terima kasih Bang Haidar atas wawasannya untuk pencerahan. Semoga kita ke depan Indonesia akan lebih maju, akan lebih baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Bang Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.